SM Store, amanah dalam muamalah. Jihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah diberi Allah kemudahan kembali bisa bertemu di Masjid Al-Hidayah Wiyung, Surabaya. Semoga seperti nama masjid ini, setiap orang yang hadir diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, Jalan Golongan yang Selamat, karya Syekh Jamil Zainu rahimahullah. Dan pada kesempatan ini kita masih ada pada pembahasan Anwa'u syu'abil iman, macam-macam cabang keimanan. Berdasarkan hadis Nabi, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, iman itu memiliki 60 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan di jalan. Dan pada pertemuan lalu sudah saya jelaskan cabang keimanan itu sangat banyak sekali, tapi dikategorikan ada 3 kategori. Kategori yang pertama ada cabang-cabang keimanan berupa amalan hati. Amalan hati ini sudah kita jelaskan kemarin, ya. Ada tawakal, ada iman, ada khauf, ada sabar, ada cinta, dan seterusnya. Ini sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan belajar bagian yang kedua, cabang keimanan yang merupakan a'malul lisan, amal-amal lisan. Ini yang belum kemarin, ya. Wa tashtamilu ala sab'i khisalin, cabang-cabang keimanan yang berupa lisan ini mencakup 7 hal penting, kata pengarang kitab ini. 7 hal penting. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu ucapan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini penting. Rasulullah bersabda, man mata atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Berarti ucapan. Ini cabang keimanan berupa apa? Ucapan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa pernah berdoa minta kepada Allah, ya Allah, tolong ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang aku berdoa dengan kalimat itu kepadamu. Wahai Allah, ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang kalimat itu aku akan berdoa kepadamu dengan kalimat itu. Maka kata Allah, kul ya Musa la ilaha illallah, katakan wahai Musa la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, semua hambamu sudah mengucapkan kalimat itu. Maksudnya Nabi Musa itu tanya yang lain. Kali itu mah nggak usah ditanyakan, semua umat Islam sudah, atau semua umat Nabi Musa sudah mengucapkan itu. Jadi seakan-akan Nabi Musa menganggap enteng, seakan-akan, ya, tanda kutip. Ya Rabbi, kalau kata la ilaha illallah semua hambamu sudah mengucapkannya,
Maka Allah mengingatkan Nabi Musa, wahai Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah itu ditaruh di salah satu sisi timbangan, kemudian langit tingkat 7 ditaruh di timbangan yang lain, bumi lapis 7 ditaruh di timbangan yang lain, ditimbang dengan la ilaha illallah, niscaya lebih berat la ilaha illallah. Jadi ini cabang keimanan yang paling tinggi, berupa amalan berupa apa yang nomor 2 ini? Lisan, itu ucapan kita la ilaha illallah. Ketika Nabi Yunus dicaplok ikan paus, beliau zikir pakai zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah ini ya. Dan kalimat la ilaha illallah memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah meninggalkan kesyirikan. Dan pada pertemuan yang lalu-lalu sudah kita sampaikan la ilaha illallah punya berapa rukun? Jamaah. Ada pertemuan yang lalu-lalu sudah kita jelaskan la ilaha illallah itu punya berapa rukun? 2 rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, peniadaan. La ilaha, tiada yang berhak disembah, berarti ditiadakan semuanya. Ini namanya rukun an-nafyu, peniadaan. Rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Illallah, hanya Allah saja. Jadi orang itu la ilaha illallahnya tidak benar sampai punya 2 rukun ini. Rukun yang pertama meniadakan semua sesembahan. Rukun yang kedua menetapkan sesembahan hanya untuk Allah saja. Ada orang nyembah Allah, haji, sholat, zakat, tapi masih nyembah Nyilor Kidul, maka dia belum punya la ilaha illallah. Dia menetapkan Allah sebagai Tuhan, tapi dia masih menetapkan yang lain, tidak menafikan yang lain. Makanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus bersih hatinya. Dan kalimat la ilaha illallah itu syarat syafaat. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat panjenengan pada hari kiamat? Kata Rasulullah, aku tahu tidak ada yang tanya ini kecuali engkau wahai Abu Hurairah, karena aku tahu semangatmu dalam menuntut ilmu. Terus Nabi menjelaskan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni, tulus, jernih, ikhlas dari lubuk hatinya. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Makanya tidak ada kalimat yang bisa menandingi kalimat la ilaha illallah. Tidak ada. Seutama-utama zikir. Makanya di sini dikatakan bahwa yang paling tinggi cabang keimanan adalah ucapan apa? La ilaha illallah. Orang kalau sedang mengucap la ilaha illallah, terjaga hartanya, darahnya nggak boleh ditumpahkan. Dalam perang pun kalau musuhnya sudah mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh dibunuh. Kan gitu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ucapan kita wa anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya ada berapa? Ini ngulangi saja loh ya. Ada berapa? Ada 4. Jadi ucapan jenengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, itu mengandung 4 konsekuensi. Kalau 4 konsekuensi belum kita kerjakan, kita belum mengakui Nabi Muhammad jadi utusan. Konsekuensinya ada 4. Yang pertama imtitsalu ma amar. Yang pertama tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan berita atau kabar dari Nabi. Jadi nggak bantah. Nabi kalau mengabarkan suatu sami'na wa ata'na. Yang nomor 2, konsekuensi dari ucapan Muhammad Rasulullah adalah imtitsalu ma amar, menjalankan perintah Nabi.
Konsekuensi yang nomor 3, ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Konsekuensi yang nomor 4, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. 4 itu bukti ucapan kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selesai ya. Kemudian cabang keimanan bagian lisan, ini kan masih lisan ya. Nggih. Halaman berapa yang bawa terjemahan? Dalam 150. Ya, yang bawa kitab dibuka halaman 150. Cabang-cabang keimanan. Yang pertama, amalan hati sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, betul nggih? Sekarang kita bahas cabang-cabang keimanan yang amalan apa? Lisan. Yang kedua, kata pengarang kitab ini, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Bapak Ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, sering saya sampaikan kepada kita semua, Masya Allah, saya senang lihat panjenengan ngaji ya. Ada kajian di mana diikuti, saya senang. Tapi jangan sampai Anda Masya Allah kajian kemana-mana, tapi justru belajar Al-Qurannya kurang. Itu penting. Bagus ngaji itu bagus, kemana-mana ustadz diikuti bagus. Tapi jenengan juga harus ada waktu untuk belajar membaca apa? Al-Quran. Kecuali kalau bacaannya sudah bagus ya tidak apa-apa. Kalau yang merasa bacaannya kurang, jangan malu belajar Al-Quran. Ustadz, saya itu mau belajar tapi kok sungkan Ustadz. Mosok wis jenggoten wis tuwa ngene durung iso maca Quran kok sungkan, izin belajar. Ojo izin. Jangan malu belajar Al-Quran. Perhatikan. Siapapun yang bersama Al-Quran akan jadi yang terbaik. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Siapa yang belajar Al-Qur'an dan ngajarkan Al-Qur'an, dialah orang yang terbaik. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau menjenengan sudah terlanjur mungkin dulu masa mudanya nggak sempat belajar agama, sekarang mau belajar agama kok Qur'annya masih gradul-gradul, jangan sungkan belajar. Karena itu adalah pesan wasiat dari Tuhan kita. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ya, surat cinta Allah untuk kita semuanya. Orang yang mencintai akan senantiasa senang mendengarkan ucapan orang yang dicintai. Nah, siapapun yang bersama Al-Quran akan jadi yang terbaik. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terbaik, makhluk yang terbaik. Al-Quran diturunkan lewat Jibril, maka Jibril menjadi malaikat yang terbaik. Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab, bahasa Arab menjadi bahasa yang terbaik. Al-Quran diturunkan kepada para sahabat, generasi yang hidup ketika Al-Quran itu turun, maka menjadi generasi yang terbaik. Tempat turunnya Al-Quran yaitu di Mekah dan di Madinah, maka Mekah dan Madinah menjadi tempat yang terbaik. Waktu diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Nek sampean pengen jadi yang terbaik di akhirat, ayo kita ngapii Al-Quran. Yang merasa kurang jangan malu, datangkan ustadz untuk belajar qiraah, belajar alif ba ta, tidak apa-apa, jangan malu, jangan sungkan belajar tajwid, itu pahalanya besar Pak. Ini ya. Dan Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati
syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran bisa memberi syafaat bagi pelakunya, bagi pembacanya pada hari kiamat. Jadi Al-Quran itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Enggih tak Ustaz? Enggih. Dalam riwayat dikatakan yaqulus Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani lil abdi. Al-Qur'an dan puasa akan bisa memberi syafaat. Yaqulul Qur'anu, Al-Qur'an berkata di hadapan Allah, Rabbi mana'tuhun nauma fil lail. Ya Allah, dulu aku menghalangi hamba ini tidur malam. Dia tidak tidur malam karena membaca aku, ya Allah. Maka sekarang di akhirat ini izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Maka Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Wa yaqulu siyamu, puasa pun berkata, ya Allah, dulu aku yang menjadikan dia tidak makan, tidak minum, tidak menumpahkan syahwatnya di siang hari karena aku, ya Allah. Maka sekarang izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Maka Al-Quran dan puasa dua-duanya diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Makanya Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran bisa menjadi hujjah yang membelamu, dan Al-Quran juga menjadi hujjah yang akan menuntutmu di akhirat. Kita sering baca, kita amalkan, maka Al-Quran akan belani kita. Tapi kalau kita nggak pernah baca, kita taruh di rak setahun sekali kalau Ramadan, itu pun kalau buka, ya gimana kita dibela Al-Quran? Jadi Al-Quran itu akan membela kita kalau kita mau membacanya, syukur-syukur menghafalkannya. Bagus mana Ustadz baca Quran lewat hafalan dengan baca Quran lewat baca mushaf Al-Quran? Lebih utama apa? Lebih utama membaca mushaf Al-Quran. Matanya ikut beribadah, melihat huruf-huruf dari mushaf Al-Quran. Itu ya, itu tilawatil Quran. Terus termasuk kata pengarang kitab ini Syekh Jamil Zainu, wa ta'allumul ilma, belajar agama. Ini juga termasuk amalan luar biasa. Belajar ilmu ini luar biasa. Ya, banyak hadisnya kalau disebutkan di sini nggak selesai-selesai. Di antaranya adalah yang sudah sering panjenengan dengar, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan cari ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Ilmu. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan aslu kullil khair, pokok dari segala kebaikan adalah al-ilmu. Wa aslu kulli syarr, dan asal muasal pokok dari segala kejelekan adalah al-jahlu, kebodohan. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberi Allah taufik sehingga kita bisa duduk belajar ilmu agama. Ini nikmat dari Allah, alhamdulillah. Terus mana ini? Wa ta'limuhu, atau ngajarkan ilmu. Ngajarkan ilmu. Ya. Gini, Pak. Saya pernah nyampaikan, nggak tahu di sini sudah pernah saya sampaikan apa enggak. Nanti pada hari kalau kita mati, itu catatan amal itu tidak berhenti, masih terus nyambung dan terus ada catatannya. Dalam surat ini kita bahas ngajari ilmu ya, poin itu yang saya zoom, yang kita garis bawahi itu, keutamaan ngajari ilmu. Di dalam surat Yasin ayat 12, boleh dibuka yang mau buka, tapi nggak usah, nggak apa-apa, saya jelaskan saja. Surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami catat amalan-amalan manusia, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalannya. Jadi menurut surat Yasin ayat pinten niku wau? Menurut surat Yasin ayat 12, yang Allah catat, yang dicatat malaikat tidak hanya amalan kita, tetapi yang Allah catat juga adalah bekas-bekas peninggalan kita. Bekas-bekas peninggalan kita. Lah bekas-bekas peninggalan kita itu kata Nabi ada 7. Bekas peninggalan kita ada berapa? 7. Jadi saya ulangi, matur nuwun Ustaz, jazakallah khair. Saya ulangi sampai mana tadi? Nah, menurut surat Yasin yang dicatat Allah. Menurut surat Yasin yang dicatat dari diri kita tidak hanya amal-amal kita saja, tapi yang dicatat juga apa tadi? Bekas peninggalan. Jadi kalau jenengan mati, saya mati, kita semua mati, jangan mengira pulpen catatan amal itu berhenti, ndak, masih terus jalan. Karena ada yang tetap dicatat meskipun kita sudah mati, yaitu bekas-bekas apa? Peninggalan. Lah bekas peninggalan yang diajarkan Nabi yang harus kita miliki, kita harus mempersiapkan bekas-bekas peninggalan itu. Ada 7 kata Nabi. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang ngajari ilmu. Itu maksudnya sesuai dengan materi kita ini. Termasuk cabang keimanan, bagian ucapan atau amalan lisan adalah ngajarkan ilmu. Dan ngajarkan ilmu itu termasuk ranking pertama bekas peninggalan yang terus mengalir. Ada berapa tadi? 7. Yang pertama apa? Mengajarkan ilmu. Sudah pernah saya sampaikan nggih? Kemarin ya. Nomor 2 apa? Murojaah. Nomor 2 mengalirkan sungai. Nomor 3 membuat sumur. Nomor 4 menanam tanaman yang berbuah, kurma. Yang nomor 5 membangun masjid. Yang nomor 6 mewakafkan mushaf. Yang nomor 7 meninggalkan anak soleh yang mendoakan dan memohonkan ampun untuknya. Dari 7 tadi yang disebutkan Nabi pertama kali apa? Orang yang ngajari ilmu. Makanya di sini pengarang kitab ini mengatakan wa ta'limuhu. Kemudian termasuk cabang keimanan adalah ad-du'a, doa. Termasuk cabang keimanan adalah ad-du'a, doa. Barang siapa yang berdoa berarti dia melakukan 2 ibadah besar. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ada hadis yang berbunyi riwayat Imam Ahmad, man lam yas'alillaha man lam yad'ullaha yaghdab alaihi. Barang siapa tidak berdoa, tidak minta kepada selain Allah, barang siapa tidak berdoa, tidak minta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah murka kepadanya. Di kita ini wajib berdoa. Berdoa itu bukan karena kita ada kesulitan, enggak, berdoa itu wajib. Kalau kita enggak berdoa, Allah murka kepada kita. Dan pada pertemuan yang lalu dulu sudah saya sampaikan, di antara keutamaan doa adalah diterangkan dalam sebuah riwayat,
Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah ihda salas. Perhatikan. Siapapun orang Islam mau berdoa kepada Allah, selama dirinya tidak berbuat dolim, selama dirinya tidak mutus silaturahim, pasti Allah beri satu di antara tiga kemungkinan. Orang itu kalau mau berdoa dijamin oleh Nabi dikasih satu di antara tiga. Tidak mungkin nggak dapat sama sekali, tidak mungkin, pasti dapat salah satunya. Apa saja? Kemungkinan yang pertama, an yu'ajjilallahu lahu da'watahu. Kemungkinan yang pertama, langsung Allah kabulkan doanya. Ya Allah, saya minta seger waras ya Allah, dikasih langsung oleh Allah. Ya Allah, izinkanlah saya, Allah mudahkanlah saya, Allah berikan rezeki saya mau haji tahun ini ya Allah, langsung dikasih Allah haji tahun ini. Itu kemungkinan yang pertama, langsung dikabulkan. Kemungkinan yang kedua tidak langsung dikabulkan, tapi kemungkinan yang kedua adalah an yaddakhira lahu fil akhirah. Allah simpan doa ini untuk kebaikannya di akhirat. Kalau orangnya ahli taat, maka doanya tadi untuk meningkatkan derajatnya di surga. Kalau orangnya ahli maksiat, maka doanya tadi untuk nembel-nembel ke dosa-dosanya itu. Kemungkinan yang nomor tiga tidak dikabulkan langsung, tidak dibuat tabungan hari kiamat, tapi kemungkinan yang nomor tiga adalah Allah jadikan doa tadi untuk menghindarkan orang yang berdoa dari petaka semisalnya, musibah semisalnya. Enggak kecelakaan, rumah tangga ayam tentrem, enggak cerai, enggak pernah tabrakan. Nah, bisa jadi karena doa-doa yang belum terkabulkan Allah rupakan dalam bentuk yang lain. Makanya di sini termasuk cabang keimanan bagian lisan adalah apa? Ad-du'a. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak qadanya Allah kecuali doa. Doa usilahul mu'min, doa itu senjatanya orang mukmin. Makanya ini cabang keimanan yang paling tinggi diantaranya doa ini. Terkadang ini sering saya sampaikan, doa ini bisa mengubah apa yang nggak bisa diubah dalil. Ada orang, Pak, kita dalili ping 1000 tetep gak gelem elok, tetep gak dapat hidayah. Tapi justru di tengah malam kita ngangkat tangan, ya Allah berikan hidayah kepada orang tua saya, berikan hidayah Allah kepada bapak ibu saya supaya mau sholat ya Allah. Terus bendino Pak, sholat itu wajib Pak. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, yang membedakan kita sama orang kafir adalah sholat. Tetep gak gelem sholat bapak awakmu sik cilik kok nuturi aku. Yang gitu kan? Bunyal Islamu ala khomsin, ketemu bapaknya didalili terus sampai supak bapaknya. Bunyal Islamu ala khomsin syahadati alla ilaha illallah. Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama syahadat, yang kedua Pak sholat Pak. Terus bapaknya dalili meneh anakku kira. Besok ketemu meneh. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pak, pertama kali yang dihisab Allah pada hari kiamat adalah sholat. Tetap ini contoh ya, yang saya bukan berarti nggak boleh dalil harus. Saya nggak berbicara nggak boleh. Cuma saya ini memberi gambaran. Terkadang orang itu berubah bukan karena apa? Dalil kita. Ketemu mana sama bapak cari dalil lagi, ketemu lagi. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Allah berkata kepada orang-orang ahli neraka, kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Penghuni neraka mengatakan, dulu kami nggak sholat. Ngono bapak sih nggak sholat. Akhirnya anak iki mencoba. Saya mau tanya, yang punya hatinya manusia itu siapa? Allah. Yang bolak-balikkan hatinya manusia sinten? Allah. Makanya dia bangun tengah malam, dia berdoa, Allahumma hdi abi wa ummi. Ya Allah berikan hidayah kepada bapakku dan umiku ya Allah supaya mau sholat. Terus dia nangis-nangis minta sama Allah. Tiba-tiba besoknya gak diwaca dalil loh. Kadang-kadang orang tuanya itu melunak.
Makanya doa ini luar biasa Pak, dan itu sudah terbukti. Pernah yang saya sampaikan tadi itu pernah terjadi pada Sayyiduna Abu Hurairah. Abu Hurairah ini punya ibu, dan Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang terkenal berbakti kepada orang tua. Semua sahabat berbakti kepada orang tua, tapi Abu Hurairah ini termasuk yang terkenal dengan baktinya. Pada waktu itu ibunya masih kafir. Diajak, ayo bu, mama, umi, ayo masuk Islam supaya umi selamat. Tidak mau. Bahkan wanita ini mencela-cela Rasulullah. Rasulullah dimarah-marah, dicela-cela. Maka Abu Hurairah nangis datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan agar umiku masuk Islam. Aku sudah menyampaikan kepadanya, sudah membujuknya, merayunya, membacakan dalil untuknya, tapi ibuku justru mencela-cela dirimu ya Rasulullah. Tolong doakan ibuku. Dan Rasulullah itu orang yang hatinya paling lapang di muka bumi. Meskipun ibunya itu menyakiti Nabi, Nabi berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada uminya Abu Hurairah. Maka akhirnya Abu Hurairah pulang, nyampe di depan pintu Abu Hurairah mendengarkan suara apa? Kemercik air, orang mandi. Ibunya mandi. Terus ibunya ngomong, sebentar, jangan masuk dulu. Setelah itu ibunya selesai mandi, pakai baju lengkap, jilbab. Setelah itu baru Abu Hurairah masuk, dan ibunya berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah menganggap doa itu usaha minimal lah. Wes gak iso apa-apa, gimana wis ndonga wae. Ndonga wae itu kalimat kurang tepat. Ndonga itu adalah awal wa akhir wa tengah. Bukan kok wis dikerano kabeh baru wis gak mungkin wis ndonga wae. Lho ndak, meskipun inti berusaha tetap ndonga itu nomor 1, nomor tengah, nomor terakhir. Ndonga selalu harus ada. Ya, doa harus ada. Pak, nggak tahu ini sudah saya ceritakan ke jenengan apa enggak, kekuatan doa ini. Dulu ada sahabat Nabi yang terkenal kejam sebelum masuk Islam. Bengis, suka nempeleng orang. Kalau ada orang masuk Islam disiksa sama sahabat ini. Bengis, kejam, gildoh, garang. Sopo jenenge? Umar bin Khattab. Wes pokoknya luar biasa, singa lah pokoknya. Waktu itu para sahabat yang sudah masuk Islam diintimidasi, dipersekusi, dilempari batu, dilempari kotoran, dicemooh, baik fisik maupun kata-kata. Ada yang dibunuh seperti Yasir, betul nggih? Seperti Sumayyah. Ada yang diseret-seret, dipecuti, dipukuli seperti Bilal. Macam-macam lah penderitaannya sahabat Nabi. Maka ada seorang sahabat Nabi dengan istrinya hijrah, karena Nabi melihat sahabat-sahabat diintimidasi, dipukuli, disiksa. Maka Nabi menyampaikan ke sahabat-sahabat. Nabi dulu itu punya markas. Waktu zaman-zaman itu, markasnya namanya apa? Ada yang tahu? Darul Arqam. Itu rumah untuk pertemuan Rasul dan para sahabat. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada sahabat bahwa kalian hijrahlah. Hijrahlah kalian ke negeri Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, Afrika. Berarti dari Mekah kalau ke sana harus mengarungi lautan. Harus ke pesisir dulu, baru nyebrang lautan, yaitu laut apa? Laut Merah. Laut Merah adalah laut yang memisahkan antara Jazirah Arab dengan benua hitam, benua Afrika. Berjalan. Maka ada seseorang sahabat Nabi dengan istrinya keluar dari Mekah dan gak berani terang-terangan. Kalau terang-terangan langsung dicekel, ditarik ke Mekah, dipukuli orang Mekah. Maka sahabat ini sama istrinya pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, jangan sampai tahu orang. Hijrah kemana tadi?
ke Habasyah. Berjalan pelan-pelan, jangan sampai tahu orang. Kemudian suaminya ini ngomong, Abu Abdillah, suaminya. Ini gimana? Oke. Mungkin Pak. Jazakallah khair. Matur nuwun Pak. Jazakallah khair. Sampai mana? Nah, akhirnya sahabat ini ngomong sama istrinya, wahai istriku, tunggulah di sini dan jangan keluar kemana-mana karena takut diketahui oleh orang kafir Quraisy. Tenang di sini, jangan kemana-mana, tunggu saya sampai balik karena ada urusan yang harus diselesaikan. Maka suaminya pergi. Kemudian datanglah Umar bin Khattab. Ketakutan ini wanita. Di saat seperti itu sembunyi-sembunyi ketemu Umar. Ketemu Umar bin Khattab. Kemudian Umar mendatangi wanita ini. Dan Umar berkata, "Alintilaq ya Umma Abdillah. Apakah engkau akan pergi meninggalkan Mekah, wahai Ummu Abdillah?" Kemudian sahabiyat ini berkata, "Na'am. Kalian telah menyiksa kami, mengintimidasi kami. Kalian telah menyiksa kami, maka biarkan kami mencari bumi Allah yang lain. Kami akan hijrah ke negeri Habasyah mencari bumi Allah yang lain untuk menyembah Allah di sana. Kalian telah menyakiti kami, menghina kami." Mic-nya bermasalah ya. "Kalian telah menyakiti kami. Kalian telah menyakiti kami, menghina kami, menyiksa kami, maka izinkanlah kami pergi mencari bumi Allah yang lain, menyembah Allah di bumi yang lain." Tiba-tiba Umar ngomong begini, "Sahibakumullah. Semoga Allah menyertai perjalanan kalian." Kayak sedih begitu Umar itu. Kemudian Umar ini balik pulang. Ini wanita ini heran. Kenapa kok heran? Ini bener Umar tak kok kayak gitu. Gak nyangka, gak sesuai dengan estimasinya. Ini perasaan yang gak sesuai dengan apa yang diperkirakan. Ternyata Umar begitu lembut dan seakan-akan sedih dengan kepergiannya Ummu Abdillah ini. Terus datanglah Abu Abdillah ini. Maka Ummu Abdillah ini penasaran dan bukan penasaran, semangat menceritakan kejadian tadi kepada siapa? Suaminya. "Wahai suamiku, wallahi seandainya tadi kau gak pergi, kau akan melihat kejadian yang luar biasa, yang aneh." "Apa itu?" "Barusan aku ketemu Ibnu Khattab." Siapa Ibnu Khattab? Umar. "Dan aku melihat kelembutan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan seakan-akan dia itu menyedihkan kepergian kita." Maka sang suami ngomong begini, atau mi'ti ala islamihi, apakah engkau ini berharap besar pengen Umar masuk Islam? Maka perempuan itu berkata, "Na'am, aku berharap dia akan masuk Islam." Maka suaminya berkata, "La ma aslama man dzukirta aw man dzukirti illa hatta yuslima khimaru Khattab." Tidak akan masuk Islam orang yang kamu sebut tadi sampai keledainya Khattab masuk Islam dulu. Paham nggak maksudnya? Nggak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam kecuali kalau keledainya Khattab masuk Islam duluan. Artinya apa? Mustahil, tidak mungkin. Tapi lihat, Rasulullah berdoa. "Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadainir rajulaini ilaik." Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, maka Abu Jahal. Ternyata Allah lebih cinta sama Umar bin Khattab dan masuk Islam. Jadi doa itu penting. Jangan remehkan doa. Apalagi panjenengan masih punya bapak dan ibu. Aduh, surga dunia masih dalam kebaikan selama engkau masih punya bapak dan ibu. Saya pernah dengar YouTube-nya Ustadz Firanda menjelaskan bagaimana doa orang tua itu luar biasa itu. Saya sarankan untuk lihat ini video ini. Ustadz Firanda punya video tentang doa orang tua. Perjalanan beliau itu
Dahsyat luar biasa doanya orang tua. Di antum nih selama masih ada bapak ada ibu, alhamdulillah dunia antum masih dalam kebaikan. Kamu masih bisa didoakan. Orang tua di siang hari membasahi bumi dengan keringatnya, banting tulang kerja supaya anaknya bisa sekolah. Orang tua siang hari membasahi bumi dengan keringatnya, dan malam hari menghiasi langit dengan doa-doanya. Itu orang tua itu. Senjenengan kalau masih punya orang tua, temenan nih, pegang erat-erat, sambangi bendino bila perlu. Bendino sat sejak beda kota kok bendino. Ya maksudku iku hiperbola. Maksudnya iku nek wong tua si urip luru iku temenan, Pak. Sampean ku dalam kebaikan. Percaya sama. Bapak ibu sampean masih hidup, alhamdulillah. Duniamu masih dalam keadaan baik-baik saja. Kamu dapat doanya. Keberhasilan kita ini kadang-kadang bukan karena usaha kita, karena doanya siapa? Orang tua. Dan saya itu merasakan itu. Ya, doa orang tua. Makanya pulang sambangi orang tua. Anda ini kalau lupa sama orang tua, ingat usia ibumu itu bertambah. Kamu kira mandek tak usianya itu, terus gak tua-tua gitu. Ibu kita akan terus usianya. Dan suatu saat nanti waktu itu terhenti, ibu kita wafat. Di saat itu salah satu pintu surga tertutup untuk kita. Makanya untuk yang masih hidup bapak ibunya rawat baik-baik. Duniamu masih dalam kebaikan selama masih ada ibu. Ustadz saya pengennya begitu, tapi bapakku emakku mangkel no hatiku. Buang kata-kata mangkel, pejamkan mata. Mulai sekarang perbaiki hubunganmu sama orang tua. Yang masih punya bapak, punya emak, waduh, itu luar biasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Duniamu masih dalam kebaikan selama bapak emakmu masih ada. Perbaiki. Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, rahima anfu. Celaka. Man ya Rasulullah? Siapa yang celaka ini ya Rasulullah? Man adraka abawahi indal kibar ahadahuma aw kilaihima wa lam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Orang yang celaka adalah orang yang Allah beri kesempatan punya bapak, punya ibu ketika tua renta, salah satunya atau keduanya, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Ini orang yang paling celaka. Diberi Allah gratis surga nggak mau, gitu loh, seakan-akan gitu. Nih kasih wasilah terbaik untuk masuk surga, tapi kita menyia-nyiakannya. Kalau sudah mati sudah Pak, tertutup. Pintu yang satu ini sudah hilang. Tinggal berbakti setelah wafatnya, itu pun ada caranya lagi, dan itu sudah sering saya sampaikan. Doa ya, ini penting ini, doa. Terus berikutnya apa ini? Apa? Az-zikru, zikir. Zikir. Nah, disuruh banyak zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa yadkhulu fihi al-istighfar. Dan termasuk juga cabang-cabang keimanan adalah istighfar. Istighfar. Perhatikan saya. Semua musibah itu karena dosa. Saya ulangi lagi ya, semua musibah itu karena dosa. Kalau ingin musibahnya hilang, maka harus istighfar. Ustadz, iku ono dalil itu? Wonten. Al-Quran apa hadis? Yo Al-Quran yo, hadis yukul sahabat. Al-Quran mana Ustadz? Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpamu karena ulah tanganmu. Berarti karena apa? Dosamu. Maka sebaik-baik orang yang terkena musibah adalah orang yang beristighfar kepada Allah. Perhatikan, silakan dicatat. Abdullah bin Abbas pernah berkata, ma nazala bala'un illa bidzanbin. Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un, dan tidaklah musibah diangkat
illa bitaubah, kecuali dengan taubat. Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah diangkat kecuali karena taubat. Hasan al-Basri, mahkotanya para tabi'in, beliau pernah berkata, dulu para salaf, ini tabi'in ngomong, dulu seorang salaf. Kalau tabi'in ngomong dulu seorang salaf, maksudnya siapa? Maksudnya siapa? Sahabat. Dulu para salaf, kata siapa tadi? Hasan al-Basri. Dulu ada seorang salah satu dari orang salaf dulu, para sahabat tabi'in. Ada di antara mereka berjalan, tertusuk duri. Tertusuk apa? Duri. Maka orang tersebut mengambil duri dan berkata, wallahi inni la'alamu annaki bidzanbin. Demi Allah, wahai duri, aku tahu tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dzalamani rabbi azza wa jalla, karena Tuhanku tidak pernah mendolimi aku. Kita ini kalau memahami hakikat ini, Pak, gak gampang nyalano wong. Kena sampean kena musibah, oh ya berarti aku ditegur Allah. Rumah sampean dibegal wong, iya sing salah sop, ya begal, tetep begal sing salah. Tetapi begal itu gak mungkin mele omamu kecuali karena dosamu, ngono lho, Pak. Berarti sing salah kita apa begal, Pak? Ya iya tetap begalnya salah. Cuman kenapa kok rumah kita yang dipilih? Itu juga bagian dari dosa kita. Karena Allah sayang sama kita, Allah ingin menghapuskan dosa kita, dikirim orang jahat. Bahkan tidaklah kamu dizalimi orang kecuali karena dosa. Kita kalau benar-benar merenungkan ini tuh gak gampang maitu. Ngerti maitu dah sampean? Apa maitu? Maitu yo ngelokno wong caci maki gitu. Ya, baru kali ini ceramah maitu keluar. Ini kamus bahasa Indonesia maitu ya. Bahasa Jawa. Iya, Pak. Bahkan masuknya tikus dalam rumahmu karena dosa. Semua itu karena dosa. Ada seorang salaf berkata, aku pernah melakukan dosa dan aku lihat asar pengaruh dari dosa yang aku lakukan itu dari perangai yang jahat dari istriku dan kuda tungganganku. Coba itu. Jadi wong soleh-soleh zaman biyen iku sadar nek dhek iku ditegur Allah itu sadar. Aku pernah melakukan maksiat, maka aku jumpai pengaruh dari maksiat itu, perangai yang jelek dari istriku. Biasa istriku kok nurut, tapi kok bentak-bentak aku. Dosa sampean. Kuda tunggangan, kok moro-moro sepeda motor mogok. Ini hati-hati. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpamu karena dosamu. Makanya perlu istighfar. Apapun musibahmu, hamparkan sajadahmu, berbisiklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti, Pak, nek sampean wis njaluk sepuro nang Allah, dilunasi karo Allah, masalahmu selesai. Sampai nek tukaran karo bojo sampean, wis otot-ototan, ojo diwangi salat 2 rakaat njaluk sepuro nang Allah. Engko lak bojomu lak berubah dadi apik. Ngono nek kon jelasno percuma. Oh, malah tukaran perang dunia ketiga. Mungkin bojomu ngene. Bojone sampean wis ngomonge meninggi-ninggi, ojo direwangi, tambah tukaran. Lebih baik sampean tinggal salat 2 rakaat, minta ampun sama Allah, istighfar ya Allah. Engko lak ditena omongan, engko lak suwe-suwe lak bojo sampean melunak. Sing duwe atine menungso itu Allah. Betul napa mboten? Sing duwe atine menungso kok nek atine iku gak iso kon obah njaluk nang wong sing duwe njaluk zat sing duwe atine menungso supaya Allah sing ngobah atine bojomu. Nah gitu. Dosa itu mempengaruhi, Pak. Sampean pulang ke rumah bojo sampean murang-muring, bisa jadi sampean selingkuh. Tapi
Tapi kan nggak ketahuan Ustaz. Loh, masalahnya bukan ketahuan apa nggak ketahuan. Awakmu selingkuh itu dengan sendirinya istrimu akan berubah jadi jahat kepadamu. Meskipun dia nggak tahu kamu selingkuh. Gak percaya? Jangan dicoba. Ya jadi intinya Pak, ini kembali ke materi ya. Masalah apa ini? Istighfar ya. Nah, dosa apapun ya atau musibah apapun kita harus banyak-banyak istighfar. Saat apakah yang jenengan sampaikan itu pernah terjadi? Pernah. Di antara buktinya Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah meninggalkan kaumnya, betul? Dicaplok ikan paus. Salah satu doanya beliau adalah mengakui dosa. Betul nggih? Gimana? La ilaha illa anta subhanaka. Yang nomor 3 ini kuntu minantul, aku telah berbuat dolim ya Allah. Ketika beliau sudah nyadari kesalahannya, Allah bereskan urusannya. Langsung dibereskan sama Allah. Makanya masalah kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluknya Allah. Masalahnya kita ini, awakmu sumpek, bisnismu gak karu-karuan, tukaran karo bojo, anak gak nurut, masalahmu sama Allah. Makanya ruwet semuanya. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki hubunganmu nanti. Toto hati, ikhlaskan, niat memperbaiki diri, madep mantep istighfar kepada Allah, minta sama Allah, minta ampun dan diselesaikan urusannya. Allah nanti yang membereskan. Makanya jenengan kalau kena musibah, jangan terlalu pede Anda yang menyelesaikan. Minta tolong sama Allah. Makanya kan kalau Nabi kena musibah bagaimana? Wasta'inu bisobri was-sabar. Rasulullah itu kena musibah langsung ngontak Allah, sholat 2 rakaat. Rasulullah kalau tertimpa sesuatu yang membuat beliau kepikiran, langsung sholat. Wudu supaya pikiran tegang, wudu sholat 2 rakaat, minta tolong sama Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu nggih. Ini istighfar, Pak. Istighfar itu luar biasa. Ustadz, saya kok tertarik dengan materi istighfar Ustaz. Cuma saya ketika berdoa itu kok tak pikir-pikir saya istighfar dari untuk apa? Saya nggak punya dosa Ustaz. Orang wong sing gak rumangsa dosa. Saya bingung Ustaz, njaluk sepuro. Enggak lakoni dosa apa-apa kok njaluk sepuro. Ini lebih bahaya daripada dosa itu sendiri. Ya. Merasa tidak berdosa dari suatu dosa itu lebih dosa dari dosa yang dia lakukan. Melakukan zina dosa besar, membinasakan, tapi dia happy, gak merasa berdosa. Merasa tidak berdosanya dia lebih besar dosanya daripada dosa yang ia lakukan. Karena tidak merasanya berdosa menjadikan dia gak bisa tobat. Betul? Makanya perhatikan, tidak merasa berdosa adalah hukuman terberat bagi pelaku dosa. Saya ulangi, tidak merasa berdosa adalah hukuman terbesar bagi para pelaku dosa. Ada orang melakukan dosa, tapi dia setelah itu merasa berdosa. Merasa berdosa karena tabrakan. Oh iya, saya salah ya Allah. Nah, maka dia tabrakan tadi itu lebih ringan hukumannya daripada dia tidak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa itu bahaya, Pak. Ya, makanya hendaklah kita hati-hati. Jadi itu cabang istighfar. Yang nomor berapa sekarang? Selanjutnya apa? Setelah istighfar apa itu? At-tasbih. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan Nabi Yunus mengajarkan kepada kita, kalau kena musibah disuruh banyak bertasbih, la ilaha illa anta, terus subhanaka. Subhanaka, maha suci Allah, berarti bertasbih. Makanya kata para ulama, diantaranya sebaik-baik orang yang kena musibah yang dibaca adalah tasbih. Apa maksudnya? Allah maha suci. Kena musibah kok zikirnya Allah maha suci. Apa korelasinya Ustaz? Korelasinya begini, simak baik-baik. Artinya musibah yang menimpaku ini bukan karena Allah zalim, karena Allah maha suci. Tapi yang menimpaku karena kezalimanku, itu maknanya. Makanya kalau kita kena musibah kan disuruh banyak-banyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Artinya kejadian ini bukan karena Allah apa?
zalim, bukan. Allah Maha suci dari kezaliman. Tapi ini karena akibat yang kita lakukan. Itu nggih. Terus setelah tasbih apa itu? Hah? Wajtinabul lahwi, menjauhi lagu-lagu, menjauhi musik-musik. Ya, jangan ya seneng musik tapi gak seneng gak isbal. Apa hubungannya? Kemarin kali kita dengar ada seorang penyanyi terkenal itu ngomong masalah isbal, gak nyambung. Ya. Hadisnya Nabi kok pakai akal. Ini hadisnya Nabi ini dikira dari hawa nafsu kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang wafat, hampir wafat. Hampir wafat Umar bin Khattab, terbaring bersimbah darah. Detik-detik menjelang wafat tiba-tiba ada pemuda masuk kamarnya. Absyir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai Amirul Mukminin, Allah telah memuliakanmu, engkau dijamin masuk surga, engkau dikabarkan Nabi mati syahid. Bergembiralah, bergembiralah. Pemuda ini keluar. Umar waktu dalam kondisi parah melihat lelaki itu isbal. Maka Umar berkata kepada keluarganya, tolong bawa kembali lagi orang tadi itu, bawa kembali. Dibawa lagi di hadapan Umar. Ini dalam bersimbah darah loh ini. Umar berkata kepada anak ini, ya bunai, ya ibna akhi, irfa thawbaka, wahai ponakanku, angkatlah pakaian. Fa inna dzalika atqa li rabbika wa anqa li thawbika, anqa li thawbika wa atqa li rabbika. Wahai ponakanku, angkatlah bajumu, ini lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih bertakwa untuk Tuhanmu. Jadi masalah isbal itu bukan masalah nggak penting, sangat penting. Makanya Khalifah Umar bin Khattab sempat-sempatnya menegur pemuda yang isbal, karena umat ini harus dididik untuk meneladani sunnah siapa? Rasulullah SAW. Itu ya, istinabul lahwi, menjauhkan diri dari apa? Diterjemahkan apa di situ? Perkataan saja termasuk ya musik, lagu. Nah ini jangan ya. Selesai alhamdulillah. Jadi a'malul lisan. Itu a'malul lisan, cabang keimanan bagian lisan. Sekarang ada lagi ini. Cukup enggak waktunya? Sekarang ini babnya a'malul badan. Cabang-cabang keimanan yang kategorinya adalah apa? Amalan-amalan badan. Disebutkan oleh pengarang kitab ini rahimahullah ada berapa? 38, bayangkan. Banyak berarti ya. Ada berapa? 38, betul? Betul dah? Dalam? Lah ya 38. Nah, 38 dirinci lagi sama beliau, betul ya? Mimma yatalaqu bil a'yan wa ya khamsa asyra khoslah. Kalau berkaitan sama pribadi, individu ada berapa? 15. Apa saja? At-tatohur hissan wa hukman. Harus bersuci, baik suci secara hukum atau secara indrawi. Jadi kita harus suci, Pak. Yang namanya suci itu dari apa ke apa? Suci dari hadas kecil, suci dari najis dan suci dari hadas. Toharo itu loh Pak, toharo. Toharo itu adalah bersuci. Bersuci dari apa Ustadz? Bersuci dari najis dan hadas. Apa perbedaannya najis sama hadas? Ayo. Ayo. Pak Yusuf, Abu Ibrahim. Ayo Pak Yusuf. Apa perbedaan najis sama hadas? Ini kan bolak-balik tak sampai no Pak. Kok iso lali dulu. Ada yang tahu perbedaannya hadas sama najis? Apa? Najis sama apa tadi? Hadas. Monggo. Tak tunggu, aku mau ngelanjut nih kursi ya, Pak. Monggo silakan. Kalau najis itu bentuknya itu kelihatan. Kalau najis itu konkret, ada barangnya. Tapi kalau Hadas itu sifat. kalau hadas itu abstrak, tidak ada wujud barangnya. Atau diistilahkan sama beliau apa tadi? Sifat. Najis itu membatalkan hadas itu membatalkan wudu.
najis tidak membatalkan wudhu. Oke, saya jelaskan nggak tahu itu saya sampaikan di sini apa di tempat lain. Kok nggak ada yang bisa jawab itu? Alasan pinter iki alasan Pak Argo, pripun Pak Jargo, sehat nggih? Alhamdulillah. Saya di WA beliau belum sempat balas, mohon dimaafkan Pak. Nanti saat selain saya balas. Saya ulangi ya, apa perbedaan hadas dengan najis? Najis itu ada wujudnya barangnya. Contoh, mohon maaf, kotoran tikus itu hadas apa najis? Najis. Mohon maaf, pipisnya bayi kita najis apa hadas? Najis. Mohon maaf, kotoran kucing najis apa hadas? Najis. Ya, kotoran yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti kotoran harimau, ya kan? Ya nggak ada di sini harimau, nggak bisa dibuat contoh ya. Kotoran tikus lah gampangannya, kotoran cicak, ya kan? Najis ada barangnya. Atau mohon maaf, kotoran manusia, pipisnya manusia, ini najis, ada barangnya. Betul? Kalau hadas itu nggak ada wujudnya Pak. Panjenengan hubungan badan sama istri, setelah itu panjenengan cuci kemaluan terus tidur, ada najisnya enggak? Jawaban, ada najisnya enggak? Enggak ada, tapi statusnya sampean berhadas. Jadi hadas juga bisa dicekel barangnya gak ono. Jelas nggih? Tolong dijawab, jelas nggih? Nah, contoh. Perempuan haid, darahnya fisiknya itu najis, betul nggih? Tapi ya, statusnya wanita ini sedang berhadas. Kalau selesai haid, terus dia haidnya sudah nggak keluar, tapi dia belum mandi, tapi darah haidnya sudah bersih, sudah hilang, sudah bersih, tapi dia belum mandi. Pertanyaannya, ada najisnya enggak? Enggak ada najisnya. Hadasnya masih ada enggak? Masih, karena belum mandi. Sudah paham bedanya najis sama hadas. Lah, najis tidak membatalkan wudhu. Misalnya panjenengan habis wudhu berjalan, mohon maaf, misalnya kena kotoran tikus, misalnya loh ya. Tapi sampean sudah wudhu. Pertanyaannya, apakah wudhu sampean batal? Tidak. Cukup dibersihkan, selesai. Najis tidak membatalkan wudhu. Pertanyaan saya, panjenengan pipis ini najis apa hadas? Terperinci. Cairan yang keluar itu najis, tapi kondisi diri berhadas. Paham nggih? Alhamdulillah, itu toharo. Hissan wa hukman, termasuk toharatul qalb. Kemarin sudah dibahas waktu amalan hati, sudah dibahas, kita nggak ngulangi ya. Wa yadkhulu fihi ijtinabun najasat. Dilihat kitabnya. Termasuk juga menjauhkan diri dari benda-benda najis. Bendanya najis apa? Yang keluar dari dua kemaluan kita. Itu najis, Pak. Kecuali mani nggak najis. Mani tidak najis. Yang keluar dari kemaluan kita ada berapa cairan? 3, 5. Sama ngomong 5 3, 4. Yang keluar dari kemaluan kita cairan ada 4, Mas. Saya nggak biasa ngaji kaget tuh akeh Ustaz. Ada 4. Baul, pipis najis, jelas lah ya. Yang kedua al-wadi. Wadi itu yang keluar setelah pipis biasanya. Yang nomor 3 madhi. Madhi ini biasanya ketika mukadimah pemanasan sama istri tiba-tiba keluarnya gak kerasa apa-apa, moro-moro metu ngono ae. Nah, itu belum mani itu masih apa? Madhi. Atau kedinginan sangat, atau ketika mikirkan yang berbau seksual terus keluar tapi gak kerasa metune iku jenenge apa? Madhi. Madhi ini najis tapi enggak terlalu berat. Ada sahabat Nabi yang mazza, suka keluar madhi. Sopo jenenge? Ali.
Ali bin Abi Thalib sering keluar mati, Pak. Mau takon nanggone mertuane ndak enak. Kenapa ndak enak? Soalnya kan Fatimah itu anaknya, sungkan. Maka Sayyiduna Ali minta tolong sama Sayyiduna Mikdad. Seingat saya Mikdad, tolong sampaikan ke Nabi bagaimana hukumnya mazi. Disampaikan ke Nabi, kata Nabi disuruh cuci kemaluan, sudah nggak perlu mandi dan wudhu selesai sudah. Kalau kena baju bisa bisa diperciki, ringan, tidak terlalu berat. Itu mazi, Pak. Itu yang nomor berapa? 3. Yang nomor 4 al-mani. Mani nggak najis, tapi kalau keluar mengharuskan orang untuk mandi. Di antara cirinya mani itu dafa. Dafa itu apa? Memancar. Kalau nggak memancar bukan mani. Ya, memancar dan setelah itu diiringi futur, melemeskan badan. Tiba-tiba lemes begitu. Nah, itu cirinya mani. Ini nggak najis. Masuk nggak najis? Enggak najis. Rasulullah pernah sholat sedangkan di sarung beliau ada maninya kering. Biasanya kalau basah dicuci sama Aisyah, kalau kering dikerik sama Aisyah. Ditanya apakah najis? Boten, tidak najis. Kok kenapa kok dikerik? Seperti apa? Seperti ingus. Artinya ya dijijik, diilangno tapi gak najis. Gitu nggih? Nah, itu najasat sudah selesai. Kalau perempuan ada haid dan nifas. Haid adalah darah kebiasaan. Setiap wanita punya siklus yang berbeda-beda. Ada yang 7, ada yang 9. Pokoknya kebiasaan tiap bulan lah. Adapun darah nifas, apa pengertian darah nifas? Pak Yusuf. Darah yang keluar sehabis melahirkan. Betul? Kurang tepat. Karena kalau panjenengan mendefinisikan darah nifas adalah darah yang keluar sehabis melahirkan, kalau definisinya seperti itu, berarti wanita ketika pembukaan 1 sampai 9 sampai 10 kadang-kadang sudah keluar darah, berarti masih wajib sholat karena belum melahirkan. Paham maksudnya? Atau masih bingung? Perlu diulangi lagi. Kalau kita mendefinisikan, saya mau tanya, orang nifas boleh sholat apa enggak? Kan nggak boleh toh. Pendefinisian itu berpengaruh sama sholat. Kalau panjenengan mendefinisikan darah nifas adalah darah yang keluar sehabis melahirkan, berarti selama belum melahirkan masih belum dikatakan darah nifas. Betul apa enggak? Artinya kalau wanita sudah pembukaan 1 sampai 5 mau lahiran sampai 10, kadang-kadang kan sudah keluar apa? Darah. Berarti masih wajib sholat. Kalau sampai seperti itu cara mendefinisikannya. Semoga tidak bingung. Nggak bingung nggih? Ya, makanya Syekh Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan darah nifas adalah darah yang keluar karena persalinan. Karena bukan, nggak mesti apa? Nggak mesti sesudah, maksud saya itu darah yang keluar karena proses melahirkan. Makanya kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Ahkam di Tabi'iyah itu kalau nggak salah, kalau wanita sudah waktunya hari-hari lahiran, terus bayinya jejek-jejek, kemudian sudah kontraksi hebat, terus keluar darah, itu sudah tidak sholat, karena darah itu sudah terakui sebagai darah apa? Nifas. Atau keadaan melahirkan, ngeden-ngeden suwe gak metu-metu padahal wis wae sholat, tega dah wong ngono sholat itu. Kalau sudah keluar darah sudah, itu berarti darah apa? Nifas. Gitu nggih? Sampun nggih? Oke. Sudah najis sudah selesai. Wasatrul aura, ya, sekarang menutup aurat. Nah, ini penting, menutup aurat. Ya, jangan sampai membuka aurat. Terus nomor berikutnya, wassalatu fardhon wa naflan. Termasuk cabang keimanan adalah salat. Enggak tahu ya, saya ini beberapa kajian terakhir bahas salat. Kebetulan ya, bukan karena janjian. Ya karena kebetulan yang dibahas sholat. Sholat ini Pak, teman Pak, luar biasa. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Sholat yang membedakan kita dengan orang kafir itu apa? Sholat. Faman tarakaha faqad kafar, maka siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Syariat sholat beda dengan syariat-syariat yang lain. Syariat, perhatikan,
syariat zakat, puasa, haji, kurban, semuanya itu syariat. Allah turunkan ayat dari langit, Nabi di bumi. Tapi kalau sholat enggak diturunkan ayat ke Nabi dan Nabi di bumi, enggak. Tapi khusus syariat sholat, nabinya yang diapakan? Diangkat ke langit dalam peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Saking agungnya sholat, sampai perintahnya itu nggak pakai Jibril diturunkan ke Nabi Muhammad, nggak pakai, tapi Nabi sendiri yang diangkat ke langit Sidratul Muntaha sana, terus dapat syariat berapa? Sholat. Saking agungnya perintah sholat. Ini kita nggak boleh sembarangan masalah sholat ini. Zakat, termasuk cabang keimanan adalah zakat. Zakat secara garis besar ada berapa, Pak? Ada 2. Zakat mal sama zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan 1 sok, gitu. Zakat fitrah itu berapa, Ustadz? Ukurannya 1 sok. Lah Ustadz, 1 sok itu berapa mut, Ustadz? 1 sok itu berapa, Ustadz? 1 sok itu 4 mut. Jadi sok gak ngerti, mutnya juga gak ngerti bisa. Jadi 1 sok itu 4 mut. 1, 2, 3, 4. Khilaf kalau dikonversi ke mana? Kilo. Jadi begini ya, zakat fitrah itu takaran, bukan timbangan. Sok itu sebenarnya takaran, bukan apa? Tim aslinya. Cuma kan zaman sekarang kan takaran sudah jarang dipakai, toh gitu. Dikonversi gitu loh. Dikonversi kemana? Ke kilo. Zaman Nabi kan nggak ada kilo, gitu. Dikonversi, makanya macam-macam. Kalau versi MUI-nya Arab Saudi, Lajnah Daimahnya Arab Saudi itu 3 kilo. Kalau Indonesia khilaf, ada yang 2,5, ada yang 3 gini. Seusahamin malah 2 kilo sekian. Nah, khilaf para ulama. Dan itu dikeluarkan di akhir Ramadan, batas akhirnya sebelum sholat Id. Diberikan hanya kepada orang fakir miskin. Zakat mal beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah cuma mustahiknya 1 orang. Apa? Fakir miskin. Tidak boleh dikasihkan ghorim, nggak boleh dikasihkan panitia, tidak boleh. Jangan salah paham. Berbeda dengan zakat apa? Mal. Kalau zakat mal ada macam-macam, ada orang yang utangnya banyak, ada orang ibnu sabil, ada orang yang mujahid, macam-macam. Ya kan? Memerdekakan budak dan seterusnya. Itu kita nggak bahas zakat secara fikih ya. Kalau zakat secara fikih panjang penjelasannya. Terus kita lanjut. Mana ini? Memerdekakan budak, terus dermawan, ngasih makan, memuliakan tamu, puasa, sunnah atau wajib, iktikaf, terus mencari malam Lailatul Qadar, haji, umroh, tawaf, terus apa lagi? Firor, lari membawa agama, contohnya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Kemudian termasuk cabang keimanan adalah memenuhi nazar. Nggih, yang bawa kitab. Nggih. Terus wa takharri fil iman bi an yakunal half billah, bersumpah dengan Allah jujur. Wa adaul kafarat, menunaikan kafarat seperti kafarat sumpah, kafarat jima, hubungan badan ketika siang hari bulan Ramadan. Lah ini ya 1 jam lebih 1/4 saya sampaikan materi. Jadi 75 menit, betul ya? Sekarang kurang lebih 30 menit lah kita tanya jawab, kalau ada silakan. Jadi kita belum menyelesaikan ya cabang keimanan ini ya. Masih apa ini sekarang? Iya. Yang berkaitan sama apa itu? Ittiba, iya. Diterjemahkan apa? Berkaitan dengan nafsu. Kok nafsu? Coba sih, kok nafsu? Kalau di kitab aslinya yang berkaitan dengan ittiba, tapi diterjemahkan dengan nafsu, tidak apa-apa lah, beda. Tapi maknanya sama insya Allah, keterangannya sama. Insya Allah besok kita jelaskan. Monggo kalau ada pertanyaan.
Ibu-ibu, saya mau tanya, tolong dijawab. Itu yang di luar ibu-ibu dengar suaranya jelas? Karena beberapa kali pertemuan ada yang komplain ke saya, Ustaz sampean kok ngomong kok gak jelas belas. Aku nek ngomong kok jelas, Bu. Berarti sing jelas itu aku. Siapanya? Miki, barangkali begitu ya. Wallahu a'lam. Beberapa kajian yang lalu ada yang tanya ke saya, kok gak jelas Ustaz suaranya begitu. Kok kayak Ustaz iki kepegelen, padahal wis semangat Ustaz. Silakan kalau ada pertanyaan monggo. Ibu jelas nggih? Duh kan gak jelas. Makanya disinta wedeni guys aslinya. Jelas, Bu? Yang ngomong jelas yang di dalam. Yang di luar wallahu a'lam. Nggih, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Pak Jargo. Silakan. Kalau memang itu disebutkan Nabi timing khususnya, ya sudah ikuti yang ada di aturan Nabi. Seperti pagi hari itu kan, ya sudah kita ikuti sesuai aturan Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Atau langsung nggak pakai yuhyi wa yumitu, kan ada dua versi toh. Ya kalau sudah ada aturan waktu, ya ikuti saja Pak. Tapi kalau mutlak yang nggak ada aturan waktunya, ya sudah kita berarti menggunakan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau sudah disebutkan waktunya, contoh ya, contoh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, betul? Setelah itu la ilaha illallah saja, ataukah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya? Yang betul kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berarti karena sudah ditentukan Nabi ada, ya kita ikut yang ada. Tapi kalau nggak ada ketentuannya, ya kita umumkan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu Pak. Dalam? Iya, justru nggak boleh terikat pada bilangan-bilangan tertentu, kecuali kalau bilangan tertentu itu dijelaskan Nabi. Misalnya bacalah ini sekian kali, ya itu kita ikut. Tapi selama nggak ada pembatasan, maka boleh sama si hitung sekian sampai 500, aku sama mau 500 lah hari ini misalnya. Tapi jangan dijadikan itu ikatan, maksudnya ikatan gitu. Jangan dijadikan itu pokoknya kudu 500 terus ya. Kalau sudah dianggap itu harus, itu yang nggak boleh. Jadi nggak boleh mengiltizamkan diri, mengikat diri dengan bilangan tertentu tanpa adanya apa? Dalil. Kecuali yang ada dalilnya seperti 33, itu kan ada dalilnya, ya sudah ikuti. Kalau nggak ada, silakan dihitung berapa silakan, tapi jangan dijadikan itu pegangan terus-terusan. Alhamdulillah. Monggo yang lain jika ada pertanyaan. Silakan. Terkait dengan dosa tadi, kan kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Itu kita niatkan seperti apa? Sholat maksudnya karena dosa tadi. Oh, sholat mutlak, sholat mutlak. Bisa sholat duha, bisa sholat, boleh sholat duha atau pas kita pusing karena penat hidup ini ke masjid, niat sholat tahiyatul masjid lah, setelah tahiyatul masjid doa itu, atau mutlak nggak, umum gitu aja, tidak ada masalah. Rasulullah kalau ada sesuatu yang mengganjal segera sholat, ya. Niat sholat 2 rakaat begitu, sholat sunnah begitu aja, tidak apa-apa. Nah, setelah itu baru beliau berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain silakan. Duh, ada pertanyaan. Ustaz, apakah amal anggota badan itu adalah syarat sahnya iman ataukah syarat sempurnanya iman? Mohon penjelasannya Ustaz. Sudah kita ngomong seperti ini yang membuat perselisihan antara Syekh Ali Hasan sama Lajnah Daimah ini, Syekh Albani dengan Lajnah Daimah, gara-gara syarat sah iman sama apa? Syarat sempurna. Kita ngomong seperti salaf aja, al amalu minal iman. Sudah selamat. Amal adalah bagian dari apa? Iman, sudah. Artinya orang itu nggak dikatakan iman kalau nggak beramal. Kan 3 kan pondasinya iman itu. Apa? Membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan
lisan, mengerjakan dengan anggota badan. Sudah itu sudah. Ada khilaf syartul kamal, syartus sihah. Sudah al amal minal iman, selamat sudah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah setelah nifas dan setelah haid wanita harus mengganti sholat yang ditinggalkan tersebut, Ustaz? Aisyah pernah berkata, kunna nu'maru biqada'i asyam walam nu'mar biqada'i sholah, atau kama qalat. Kami diperintahkan Nabi untuk mengqadha puasa, tapi kami enggak disuruh Nabi mengqadha sholat. Jadi wanita haid selama 7 hari, satu harinya ada 5 rakaat, ada 5 sholat 17 rakaat. Kali berapa? 17 kali 7. Bukan diqadha. Enggak ada syariatnya mengqadha sholat gara-gara haid. Makanya Siti Aisyah berkata, kami diperintahkan mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengqadha sholat. Jadi kalau haid nifas ya sudah, nggak sholat, bebas. Bukan boleh ninggalkan sholat, tapi haram sholat. Saya ulangi ya, bukan boleh ninggalkan sholat kalau haid. Bukan sekedar boleh, bahkan apa? Haram dia sholat. Jadi dia nggak wajib baik, kecuali kalau puasa. Kalau nggak puasa 3 hari, ya wajib diganti. Jadi begitu nggih, wallahu a'lam. Jadi nggak usah diganti. Ada lagi, monggo. Silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengakhiri kegiatan dengan Al-Fatihah begitu. Dalam. Iya. Yang saya ketahui, adab-adab dalam berdoa itu 1, dalam keadaan suci. Saya baca dulu ya, Pak, biar runut nggih. Dalam keadaan suci. Ini adab loh, bukan syarat. Jadi wanita haid tetap boleh apa? Tetap boleh berdoa. Suci. 2, menghadap kiblat, seperti yang dilakukan Nabi ketika di Bukit Sofa, seperti yang dilakukan Nabi ketika di Bukit Marwah, ketika sama dengan yang dilakukan Nabi ketika lempar jumrah, kan menghadap ke arah kiblat berdoa, seperti yang dilakukan Nabi di Masy'aril Haram ketika selesai bermalam di Muzdalifah. Ya, oke, jelas. Jadi suci. 2, menghadap kiblat. Yang nomor 3, kalau sudah menghadap kiblat, kita disunahkan ngangkat tangan. Ngangkat tangan ini adab dalam berdoa. Allah itu malu kalau hambanya ngangkat tangan terus gak dikasih apa-apa. Allah tidak membiarkan dia pulang tangan hamba. Ada hadisnya. Mengangkat tangan itu ijma secara makna, meskipun gak ijma secara lafad. Mohon maaf, bukan ijma, astagfirullahaladzim. Mutawatir secara makna, meskipun tidak mutawatir secara lafaz. Di banyak hadis-hadis yang kita suruh angkat tangan. Oke ya. Itu nomor pinter berarti. Toharo, suci. 2, menghadap kiblat, terus angkat tangan, terus memuji Allah dulu. Jangan langsung minta, memuji Allah dulu. Memuji Allah yang paling gampang ya alhamdulillah. Itu paling gampang wis. Itu enggak ono sing luwih, wis paling notok lah. Alhamdulillah. Itu paling notok itu. Nah iso dawa tambah api. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa anta ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah ya Allah, lakal hamdu wa lakal gitu. Sambil ditunjukkan kekhusyuan. Setelah memuji Allah, yang nomor berapa? 5, bersolawat. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala nabi. Setiap doa akan terhijab, gak sampai dibacakan solawat. Jadi setelah nomor 4 tadi memuji Allah, nomor 5 bersolawat dulu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, atau yang semisalnya. Yang paling gampang Allahumma sholli ala Muhammad, yang paling gampang ini. Nah setelah nomor 5 solawat selesai nggih, apakah langsung minta? Jangan. Nomor 6 nggih, saat niki nggih, istighfar dulu.
Allahumma ighfirli dzambi. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Makanya sampai nek mari salam kan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah kan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta maaf dulu. Kita harus memperbaiki hubungan dengan Allah dulu dengan mengakui dosa-dosa kita. Astagfirullah. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli dzambi, Allahumma ighfirli dzambi, Allahumma, dan seterusnya yang semisalnya. Allahumma dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah itu nomor 6. Nomor 7 nggih, betul. Nomor 7 berdoa untuk diri sendiri. Jangan orang lain dulu. Diri sendiri dulu. Allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku. Setelah itu wali walidayya, baru ndongakno wong tuwa, awak isik, terus orang tua. Terus setelah itu apa? Doakan sanak kerabat, terserah. Yes. Nah, itu kronologinya kayak gitu. Runutannya kayak gitu. Gitu nggih. Nah, dengan khusyuk, mengikhlaskan hanya untuk Allah gitu nggih. Jadi enggak, setahu saya enggak ada harus baca Al-Fatihah dulu, enggak ada. Allah alam. Apa hukumnya menghadiri kajian tanpa izin suami karena suami belum hijrah? Ya, nyampaikan saja, Pak, aku lagi kajian, Pak. Ya, sampaikan aja, biar gak gelei, ya. Harus izin ya, wallahu a'lam. Tapi berangkatnya ke sini nggak pakai mahram enggak apa-apa. Karena ini bukan safar, tapi biar nggak gelek jeneng wong lanang liburan. Justru itu kadang-kadang itu membuat tambah mangkel bojomu. Iki kajian opo sih? Aku ditinggal terus kan gitu kan. Nah, justru iku sampean pinter-pinter dadi perempuan sing baik, ngelayani suami sing baik. Engko nek sampean ngasih servis yang lebih, insyaallah suami mikir dulu. Bojoku setelah kajian kok tambah sayang karo aku, ngono lho. Kowe iki semenjak kajian iki tambah mbalelo bojoku. Oh, bahaya iku. Justru dibalik. Masya Allah ya, bojoku iki selama ngaji di Masjid Hidayah ini jilbabe tambah dawa, tambah karo aku sopan, tambah sayang karo aku. Wih, berarti bener iki, tambah ngono. Ngoten nggih, jadi harus ada sisi-sisi akhlak yang ditonjolkan dalam berdakwah ya. Apalagi kasar, jangan ya. Mulai-mulai celana bojone diguntingi. Waduh. Iki gak tambah respect, tambah iso mangkel karena cara yang salah ya. Harus sabar, pelan-pelan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya di luar tema. Apabila kita didesak mau dibunuh dan pelaku menyuruh untuk murtad, pertanyaan apakah boleh kita berpura-pura untuk mengikuti pelaku untuk murtad demi menyelamatkan diri? Jazakallah. Kalau benar-benar terancam, bukan sekedar gertakan, benar-benar terancam, maka boleh seperti yang dilakukan siapa? Ammar bin Yasir. Wa qalbuhun mutmainnun bil iman. Selama hatinya masih tetap dalam keimanan, Allah sepuro. Tapi jangan kemudian dibuat mudah-mudahan, awas lo ojo masuk Islam ya. Oh iya ya gak masuk Islam, sumpah gak masuk Islam ya. Padahal sekedar ngomong sudah merasa terancam. Jadi jangan juga gampang merasa apa? Terancam. Kalau benar-benar keadaan darurat genting Anda didolimi, dilukai, ya itu beda lagi, boleh. Tapi kalau sekedar omongan WA gak usah direken. Ya gak usah digubris. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga panjenengan yang bertanya tadi itu ya. Ya wallahu a'lam. Yang lain kalau ada, monggo Mas. Bagaimana hukumnya mengamalkan doa-doa Asmaul Husna dengan bilangan-bilangan tertentu? Surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya Asmaul Husna, nama-nama terindah. Fad'uuhu, berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama itu. Jadi cara kita adalah berdoa kepada Allah pakai nama itu. Kita ingin kaya, Allah punya nama Al-Ghani. Allahumma ya Ghani aghnina, ya Allah wahai Zat yang maha kaya raya, berikan kekayaanmu kepadaku. Kita pengen rezeki, Allah punya nama artinya apa? Ar-Razzaq. Allahumma ya Razzaq
wahai zat yang memberi rezeki, berikan rezekimu kepadaku. Urzukna. Minta apa lagi? Minta diterima tobatnya. Allahumma ya tawwab, wahai zat yang maha menerima tobat, terimalah tobatku ya Allah. Minta apa lagi? Minta kekuatan. Kuat apa Ustaz? Ya terserah kuat. Allahumma ya qawi, ya aziz, wahai zat yang perkasa yang kuat, berikan kekuatan dan keperkasaan. Minta kesembuhan. Allahumma ya syafi, wahai zat yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Begitu caranya. Caranya begitu. Dalam surat apa tadi? Al-A'raf ayat berapa? 180. Bukan dibuat nek pengen soge kudu zikir pakai ar-Razzaq selama 1000 kali. Ya Razzaq, 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 Razzaq. Bukan begitu caranya. Ya, bukan begitu, tapi disebut nama Allah dan apa hajatnya disebutkan di situ. Gitu nggih Mas? Wallahu a'lam. Yang lain kalau ada. Cukup. Enggak ada lagi. Ibu-ibu sampun? Kelihatannya sampean pengen ngomong sampun cuma sungkan sama saya. Ya sudah, saya wakili sampun ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mugi-mugi panjenengan sehat semuanya, istiqomah di atas jalan yang benar, dan yang lebih penting saling menyayangi satu sama lain. Kita ini sudah sedikit, jangan tukaran. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.